Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Sahrita Mamulati dengan NIM O1A1240037. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kestabilan obat, khususnya obat ketoconazole. Baik, langsung saja. Ketoconazole merupakan obat anti jamur yang biasanya digunakan untuk mengobati berbagai jenis infeksi baik pada kulit maupun organ dalam tubuh yang biasanya disebut dengan infeksi jamur sistemik. Obat ini bekerja dengan cara membunuh atau menghentikan pertumbuhan dari jamur yang menyebabkan infeksi tersebut. Obat ini tersedia dalam bentuk beberapa sediaan, ada krim, tablet, dan shampoo. Adapun rumus molekul, nama IUPAC, dan titik lebur serta rumus struktur dari ketoconazole dapat dilihat pada slide. Lanjut. Nah, ini merupakan contoh beberapa bentuk sediaan dari obat ketoconazole, yaitu ada shampoo, tablet, dan krim. Berikutnya, stabilitas obat. Stabilitas obat merupakan kemampuan obat untuk mempertahankan identitas, kekuatan, kualitas, serta kemurniannya selama masa penyimpanan dan penggunaan. Adapun macam-macam stabilitas obat diantaranya yaitu yang pertama, stabilitas kimia, di mana obat harus memiliki ketahanan terhadap degradasi kimia. Yang kedua ada stabilitas fisik, di mana obat tidak boleh mengalami perubahan bentuk, warna, ataupun bau selama masa penyimpanan dan penggunaan. Yang ketiga ada stabilitas mikrobiologis, di mana obat harus bebas dari kontaminasi mikroba. Nah, berikutnya faktor yang mempengaruhi stabilitas obat. Yang pertama ada suhu. Suhu yang tinggi dapat mempercepat terjadinya degradasi kimia dan fisik suatu obat. Oleh karena itu, penyimpanan pada suhu yang tepat sangat penting untuk menjaga stabilitas dari suatu obat. Yang kedua ada cahaya. Beberapa obat mudah terurai saat terkena cahaya, terutama sinar ultraviolet, sehingga harus disimpan dalam wadah gelap atau tidak tembus cahaya. Berikutnya ada kelembaban atau air. Air dapat menyebabkan hidrolisis pada obat-obat tertentu, sehingga penting untuk menjaga kelembaban rendah dalam penyimpanan. Berikutnya ada pH. Stabilitas obat bisa sangat bergantung pada nilai pH. Terdapat beberapa obat yang lebih stabil dalam kondisi asam, dan juga ada beberapa obat yang lebih stabil dalam kondisi basa. Faktor berikutnya ada oksigen dan udara. Oksidasi adalah salah satu bentuk degradasi kimia yang paling umum. Beberapa obat perlu disimpan dalam wadah kedap udara atau diberi gas inert, misalnya nitrogen. Berikutnya ada paparan mikroorganisme. Obat yang tidak steril atau mengandung air bisa mengalami kontaminasi mikroba, sehingga membutuhkan pengawet. Selanjutnya ada waktu penyimpanan. Semakin lama suatu obat disimpan, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya degradasi, walaupun disimpan dengan cara yang benar. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana faktor-faktor yang telah saya sebutkan tadi mempengaruhi stabilitas dari obat ketoconazole. Yang pertama yaitu suhu. Suhu tinggi dapat mempercepat reaksi kimia seperti hidrolisis dan oksidasi, sehingga ketoconazole bisa lebih cepat terdegradasi. Selain itu, suhu juga dapat menyebabkan perubahan fisik pada sediaan seperti krim atau tablet, misalnya pemisahan fase atau penggumpalan. Akibatnya, stabilitas, efektivitas, dan keamanan dari obat ketoconazole bisa menurun. Selanjutnya, cahaya. Cahaya, terutama sinar UV, dapat menyebabkan fotodegradasi pada ketoconazole. Paparan cahaya memicu reaksi kimia yang memecah struktur molekul obat. Akibatnya, kadar zat aktif menurun, sehingga mengurangi efektivitas obat, serta bisa menghasilkan zat yang berbahaya. Faktor berikutnya yaitu kelembaban atau air. Kelembaban tinggi dapat menyebabkan hidrolisis pada ketoconazole, yaitu reaksi dengan air yang merusak struktur kimia dari obat. Akibatnya, obat bisa terdegradasi lebih cepat, terutama dalam bentuk tablet
atau serbuk yang menyerap air dari udara. Hal ini menurunkan efektivitas dan stabilitas dari obat ketokonazol. Berikutnya ada pH. pH mempengaruhi stabilitas ketokonazol karena obat ini paling stabil pada kondisi pH netral hingga basa, sekitar pH 6-8. Pada pH yang terlalu asam atau rendah, ketokonazol lebih mudah mengalami degradasi terutama melalui hidrolisis, sehingga efektivitasnya menurun. Berikutnya yaitu oksigen dan udara. Oksigen dan udara dapat mempengaruhi stabilitas ketokonazol melalui proses oksidasi, yaitu reaksi kimia antara obat dan oksigen di udara. Oksigen dapat menyebabkan oksidasi ketokonazol, yang mengubah struktur kimianya dan mempengaruhi efektivitas obat. Reaksi ini biasanya terjadi lebih cepat pada sediaan cair atau semi padat, mengarah pada penurunan potensi dan pembentukan produk degradasi. Selanjutnya, paparan mikroorganisme. Paparan mikroorganisme dapat menyebabkan kontaminasi dan degradasi ketokonazol, mengurangi efektivitas obat, dan meningkatkan risiko infeksi. Penggunaan pengawet yang tepat dapat mencegah hal ini. Terakhir, waktu penyimpanan. Penyimpanan jangka panjang dapat menyebabkan degradasi ketokonazol melalui oksidasi hidrolisis atau fotodegradasi, sehingga mengurangi efektivitas dari obat ketokonazol. Suhu tinggi, kelembaban, dan paparan cahaya mempercepat proses ini. Selain itu, kontaminasi mikroorganisme juga bisa terjadi jika wadah tidak kedap udara. Adapun cara penyimpanan ketokonazol agar stabilitas dari obat ini tetap terjaga, yaitu yang pertama, simpan di suhu yang sesuai. Ketokonazol sebaiknya disimpan pada suhu antara 15 hingga 30 derajat Celcius atau suhu ruang. Hindari penyimpanan di tempat yang terlalu panas atau terlalu dingin. Yang kedua, hindari paparan cahaya langsung. Cahaya, terutama sinar ultraviolet atau UV, dapat mempercepat degradasi ketokonazol. Oleh karena itu, simpan obat dalam wadah tertutup rapat dan tidak tembus cahaya. Yang ketiga, lindungi dari kelembaban. Ketokonazol bisa terdegradasi jika terpapar kelembaban. Simpan dalam tempat kering dan pastikan wadah tertutup rapat setelah digunakan. Berikutnya ada penggunaan wadah yang sesuai. Gunakan wadah kedap udara dan tahan bahan kimia. Wadah dari kaca gelap atau plastik khusus farmasi adalah pilihan yang baik. Cara terakhir yaitu penyimpanan sesuai rekomendasi pabrik. Ikuti petunjuk penyimpanan dari produsen yang tertera di kemasan. Biasanya sudah disesuaikan dengan uji stabilitas dari produk. Adapun kesimpulan yang dapat kita tarik pada materi ini adalah stabilitas sangat penting untuk memastikan efikasi, keamanan, dan kualitas obat tetap terjaga hingga akhir masa penyimpanan. Faktor seperti suhu, cahaya, kelembaban, pH, dan interaksi dengan bahan lain sangat mempengaruhi stabilitas suatu obat. Oleh karena itu, penyimpanan dan formulasi yang tepat sangat penting untuk mempertahankan kestabilannya. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan serta salah kata selama video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.